masukan berdasarkan estimasinya tadi. Nah, ini mungkin sama yang sudah kayak dijelaskan Niken tadi kan. Nah, ini artinya sisa nol artinya dari 209 ini udah tercover seluruhnya gitu dari 260 ini. Jadi sehingga tidak ada mortgage payable yang belum belum dibayarkan atau belum tercover gitu istilahnya. Makanya di sini harus nol, apalagi kalau dia fully secured ya. Fully secured kan artinya tercover seluruhnya gitu dari jaminan atas utang tersebut gitu. Nah, berikutnya kita lakukan hal yang sama untuk notes payable dan yang dijamin oleh account receivable. Nah, ini baru kelihatan nih sisanya dari notes payable-nya ini ternyata masih ada sisa yang belum tercover nih, masih ada sekitar 12.000 karena kita punya liability sebesar 7.000. Nah, jaminan yang kita gunakan untuk mengcover utang tersebut itu hanya senilai 65.000. Nah, maka sisanya sebesar 12.000 ini tadi sisanya ini akan kita golongkan sebagai unsecured unsecured non priority liabilities. Nah, setelah kita jadi urutan pengerjaannya kita mulai dari liabilities yang ada jaminannya terlebih dahulu. Nah, lalu berikutnya di tingkatan bawahnya kita akan mengerjakan mengenai priority unsecured liabilities. Intinya yang tidak ada jaminannya dan itu jadi prioritas. Tadi udah juga didisclose sama Niken, yaitu berupa ini ada salaries and wage payable, income tax payable, dan administration payable. Nah, ketiga liabilities ini, priority unsecured liabilities ini nanti akan kita tarik ke bagian aset nih dari teman-teman untuk mengurangi yang mana itu, untuk mengurangi bagian ininya, mengurangi cash available yang digunakan untuk membayar priority unsecured liabilities. Jadi yang udah kita kerjakan di sini nanti kita tarik ke atasnya ke bagian sini. Nah, lalu ada juga unsecured liabilities sebesar 125. Nah, unsecured liabilities ini kita golongkan sebagai unsecured and non-priority liabilities, seperti itu. Nah, ini kalau sudah kan sudah kelihatan nih mana aja sisa-sisanya yang belum tercover gitu, sisa-sisanya mana belum tercover. Nah, sisanya yang belum tercover itu ada dari ini teman-teman, dari 12.000 ini yang merupakan sisanya dari notes payable tadi dan juga account payable-nya ini tadi. Nah, itu kita total senilai 137.000. Nah, jadi yang dimaksudkan Ken tadi juga utangnya berapa itu ada 137.000 ini kita masukkan ke sini nih teman-teman. Nah, jadi sehingga kita bisa tahu sebenarnya di bagian liabilities ini kita itu cari utang kita yang masih belum ke cover itu berapa gitu. Yang masih perlu kita bayarkan gitu. Itu senilai 137. Nah, senilai 137.000 ini kita tarik ke atas. Nah, lalu kelihatan kan tadi di bagian yang dijelaskan Niken itu Niken menjelaskan bahwa cashnya itu sisa asetnya sisa 89.000, sedang kita masih ada tanggungan sebesar 137.000. Nah, hal karena itu berdasarkan estimasi dari statement of affairs ini kita estimasikan bahwa kita itu kekurangan sebesar 48.000. Seperti itu teman-teman. Baik, mengenai penjelasan tentang statement of affairs, kami rasa bisa kita cukupkan. Mungkin bisa kita lanjutkan ke bagian jurnal nih teman-teman. Ntar dulu ya. Oke, silakan Bapak. Oke, jadi teman-teman semua tadi ini kan apa? Saya tadi belum catch up terkait dengan figurator ya, kalau tidak salah ya. Iya, jadi teman-teman semua, jadi betul sekali tadi seperti yang dijelaskan oleh Niken ya, bahwa ada dua pendapat bahwa sebetulnya kurator ini apakah dia bisa kita anggap sebagai liability atau tidak gitu ya. Nah, ada yang dimasukkan, ada yang tidak dimasukkan gitu ya ke dalam si SOA gitu ya. Nah, kalau saya sendiri sih silahkan kalian mau dimasukkan atau enggak masalah ya, karena kalau SOA is just the estimations aja gitu kan.
Kalau saya sih, kalau kalian bertanya pendapat saya gimana, kalau pendapat saya sendiri sih, saya terus terang berada pada posisi yang apa namanya, itu tidak dimasukkan gitu, itu tidak dimasukkan gitu ya, karena itu fee. Fee itu adalah beban ya, beban, dan beban itu belum menjadi kewajiban gitu kan ya, seperti itu. Kapan beban menjadi kewajiban? Ketika dia terutang, ketika dia belum dibayar gitu. Nah, seperti itu sih. Nah, cuman memang ada juga beberapa dosen yang berpendapat bahwa itu tetap bisa dijadikan sebagai hutang karena in the end dia akan jadi hutang. Nah, seperti itu ya. So, daripada kita debatable mau pakai yang mana gitu ya, dua-duanya bisa gitu. Kalau ada yang dimasukkan mangga, kalau ada yang tidak dimasukkan juga tidak masalah gitu. Nah, karena di SOA ini hanyalah sebagai estimasi saja gitu ya, estimasi saja ya. Nah, seperti itu. Jadi dan yang perlu diperhatikan di sini adalah kalaupun dia dimasukkan, maka dia menjadi yang mana? Menjadi tentunya dia menjadi priority liability ya. Nah, priority liability itu apa aja? Priority liability itu hanya ada sekitar 5 ya. Nah itu ada di slide semua gitu. Nah, kalian cukup hafalin itu aja atau kan nanti bisa di print ya slide-nya di print. Nah, itu ditandain tuh. Jadi kalian ketika fokus melakukan likuidasi perusahaan perseroan gitu ya. Oh, karena fokus dari likuidasi perseroan ini hanya sangat mudah sekali ya, hanya pada, dan ini juga kalau dalam persekutuan susah mana ya? Kalau menurut saya susah persekutuan sih, ini yang paling mudah. Ya, jadi fokusnya hanya di apa? Di liabilitas saja gitu, di liabilitas saja, atau bagaimana cara melunasi utang-utangnya gitu ya. Nah, kenapa di sini tidak menjadi fokusnya adalah kepada para pemegang saham? Nah, ada ceritanya. Ceritanya adalah karena bentar ya, saya kamar mandi dulu. Oke, mohon maaf ya, ini mungkin sedih kalau dikata saya kebetulan lagi COVID gitu ya, terus satu keluarga kena COVID semua, jadi mau nggak mau saya harus potong-panting ngurus istri sama 2 anak saya gitu. Ya termasuk saya sendiri sih gitu ya. Cuman ya memang apa ya, kalau COVID yang sekarang ini kan Omikron ya, karena saya juga ada comorbid sih, kayaknya saya kena dua atau 3 kali nih COVID ya. Yang pertama, iya, yang awal itu saya kena gitu. Kemudian yang kedua juga iya sama satu keluarga juga gitu ya. Cuman waktu itu istri saya masih sehat, enak gitu. Jadi anak saya juga nggak sakit, jadi cuma saya doang yang sakit. Nah ini yang ketiga, yang ketiga ini saya tumbang semua gitu lah. Qadarullah syawal, alhamdulillah kulli hal ya. Dan ternyata memang pas apa ya, eh, tidak, kalau saya ya sebagai eh, pasien emang kalau kena COVID memang kita apa, sekuat apapun seperti Deddy Kobuzer gitu ya, at some point itu capek banget gitu, betul-betul, aduh masya Allah ya. Tapi setelah itu recovery sih seperti itu ya. Jadi ya mungkin nanti kalau saya ada apa ke belakangnya sebagai mau dimaklumi ya, karena mungkin banyak dahak yang harus dikeluarkan. Oke, lanjut lagi. Sampai mana tadi? Sampai sini ya. Jadi terkait dengan fee kurator ini gitu ya. Nah, menarik ya. Kenapa logikanya? Kenapa apa yang menjadi filosofi gitu? Jadi mungkin saya juga minta maaf ya kalau misalkan saya kurang slow rest banget selama seminggu ini gitu. Karena sejak saya pulang dari Lombok presentasi, saya kena COVID, Pak Puji kena COVID, kemudian saya juga kena COVID. Jadi satu tim itu saya, Pak Puji, Pak Amri, Pak Azef, Mas Amri sama Mas Zef enggak, cuman saya dan Mas Puji aja yang kena gitu ya. Nah, padahal seminggu ini betul-betul apa ya, nggak megang HP gitu, saya betul-betul warawiri beli kebutuhan untuk ini gitu, jadi nggak sempat
kadang udah malam banget, kadang nggak ketiduran saya baru coba baca gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang bertanya atau ini ya nggak apa-apa, nanti insya Allah tetap akan saya tanggapi ya. Cuman mungkin agak slow rest, mohon maaf gitu ya. Nah oke, kembali lagi ke sini. Jadi kenapa kita harus, kenapa kok logikanya di likuidasi perseroan itu fokusnya kepada likuiditas? Nah ceritanya seperti ini. Ada cerita gitu ya. Dia yang dilikuidasi itu adalah yang terlilit utang gitu. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Yang utangnya tinggi sehingga dia digugat ke PKP, ke apa namanya, ke pengadilan niaga, ya. Nah, itulah jadi perseroan itu tidak bisa langsung seperti persekutuan. Ah, bubar ah gitu. Bubar jalan gitu. Ambiar mapiar. Kayak Darboy geng dong ya. Jadi nggak bisa bubar jalan langsung begitu aja, nggak bisa gitu ya. Kalau persekutuan mah enak, ya mau sekarang bubar asal sepakat semua beres. Lah kalau udah namanya perseroan, terus kita sepakat para pemegang saham ya nggak bisa karena perseroan berbadan hukum. Nah kalau persekutuan tidak berbadan hukum gitu ya. Artinya perseroan memiliki undang-undang yang harus ditaati, aktenya akte perseroan. Nah sehingga ya, kenapa fokusnya adalah kepada pada si liabilitas gitu ya. Karena dia yang dilikuidasi itu adalah yang terlilit hutang mostly. Yang pertama, kecuali kalau mau pemekaran usaha, artinya mau merger, nah itu likuidasi dulu, terus bergabung dengan yang lainnya, itu beda lagi, bukan likuidasi ini yang kita maksud gitu ya. Nah, itu mah kombinasi bisnis namanya gitu. Kalau bahasa hukumnya gitu ya. Kalau bahasa akuntansi juga sama, kombinasi bisnis. Nah, ini mah udah menjadi udah apa, sebelum mau dikombinasi nggak ada yang mau gitu ya. Mau dibeli nggak ada yang mau karena perusahaannya jelek gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi persoalan itu ketika dia berlakukan kombinasi bisnis gitu ya, artinya dia bisa melakukan merger atau dia bisa melakukan akuisisi dan berbagai masalah HAM lainnya gitu ya. Nah, yang kedua, kalau ternyata dia tidak bisa diselamatkan melalui obat yang namanya kombinasi bisnis, maka salah satu caranya diamputasi. Nah, amputasinya adalah dengan likuidasi ini gitu ya. Dan biasanya mostly itu yang bermasalah dengan hutang. Dengan utangnya bengkak, nggak mampu bayar, akhirnya digugat ke pengadilan, dan akhirnya pengadilan memutuskan ini bangkrut. Nah, ketika diputuskan bangkrut, maka itu PT harus dibubarkan, wajib demi hukum, gitu ya. Nah, itu apa filosofinya, dan itulah kenapa yang menjadi fokusnya adalah likuiditas, liabilitas, gitu ya, liabilitas. Ya, jadi di sini sebetulnya hanya mengurutkan aja mana yang prioritas, mana yang enggak gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang secured, sorry ya, ada yang unsecured gitu ya. Nah, udah gitu doang gitu. Kalau yang unsecured, mana yang prioritas, mana yang non prioritas gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi simpelnya adalah kalian ketahui aja mana yang prioritas, sisanya pasti non prioritas gitu kan. Nah, sekarang terkait dengan figurator, maka ini adalah urutan yang paling tinggi dalam apa namanya utang yang menjadi prioritas, gitu ya, seperti itu. Ya walaupun debatable karena ini merupakan biaya, gitu ya, atau fee atau expense sifatnya. Tapi ya itu tetap harus dilunasi terlebih dahulu sebelum dia melunasi utang-utang yang lainnya, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya kalian boleh saja kalau ini tidak dimasukkan, gitu ya. Maksudnya adalah si kurator ini tidak karena di slide-nya Pak Lutfi itu ada dua versi ya, versi 1 sama versi 2. Nah, versi 1 itu yang tidak ada hutang, ya, tidak ada figurator. Yang versi 2 itu yang ada figurator. Nah, kalau ada figurator di sini di priority liability berarti itu namanya versi 2 ya. Nah, ini adalah versi 2. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini isu utamanya hanyalah memilah ya. Nah, yang kedua adalah ketika kalian sudah memasukkan ke dalam security gitu ya. Nah, ingat ini ada seperti yang tadi dijelaskan oleh siapa namanya teh Niken,
lupa tadi. Yang harus menjadi bagian terpenting dari SOA ini adalah kalian perspektifnya harus disetting. Nah, perspektif apanya Pak? Ada perspektif aset dan ada perspektif liabilitas dan equity. Ya ini kalau saya sebut ini sisi debit, ini sisi kredit gitu ya. Nah jadi cara membacanya itu adalah ketika aset ini dijual atau dijamin secure gitu ya, untuk melunasi apa? Untuk membayar hutang mortgage gitu ya. Nah, kalau si asetnya lebih besar, maka dia ada kelebihan aset. Tapi kalau si asetnya itu ternyata lebih kecil dari utangnya, maka dia ada kelebihan utang, bukan kelebihan aset. Paham ya? Maka dia ada kelebihan utang 12.000. Ini adalah kelebihan utang, letaknya nanti di sini, di sisi kredit, bukan di sisi debit gitu. Jadi kalau di sini membacanya 51.000 ini adalah kelebihan aset untuk melunasi utang mortgage gitu ya. Nah, sebaliknya di sini asetnya ya 65.000 dijamin untuk melunasi utang payable dan interest ini sebesar 77.000. Nah ya, tidak seluruh utangnya terlunasi. Kenapa? Karena lebih kecil asetnya. Maka masih ada sisanya adalah ini kelebihan utang. Terus dari sisi asetnya gimana? Makanya di sini asetnya adalah 0. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apa namanya? Nah, berarti cuman curangnya adalah kalau ada kelebihan aset ya 51.000 ini, maka ini bisa digunakan untuk yang unsecured gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, Pak, bagaimana dengan nasibnya kalau ternyata dia utangnya tidak mampu terpenuhi semua ya. Nah, nah ini sih sebetulnya kalau dalam dunia likuidasi ya. Jadi ini adalah bisnis yang sangat seksi banget. Jadi AKL ini aduh ya Allah, adalah kalau ya alhamdulillah Pak Riki ada video lengkap ya. Saya juga janji mau bikin video, cuman kemarin karena lagi COVID jadi saya belum bisa bikin video gitu ya. Pas kemarin mau bikin, Pak Riki udah ada, alhamdulillah. Jadi ya sudahlah, kalian cukupkan aja jadi video beliau ya. Nah, jadi teman-teman semua, udah ada video Pak Riki, udah ada video rekaman kuliah ini adalah aset sebenarnya. Kalau kalian ingin jadi konsultan AKL sama AKL 1 sama 2, khususnya yang 2 ya, itu adalah modal utama untuk menjadi konsultan pajak ataupun konsultan akuntan publik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dan karena semuanya is all about money, semuanya bisa jadi duit. Gitu loh. Aduh, ini benar-benar duit semua. Ya, cuman bukannya mata duitan ya. Artinya adalah sebetulnya ya banyak banget ya yang bisa kita pakai dari ilmu akuntansi ini untuk make living gitu ya. Oke, kembali lah ke sini ya. Nah, oke, kembali lagi ke sini gitu. Setelah itu jadi pada dasarnya konsepnya itu adalah kelebihan aset ini bisa dibayar untuk utang yang lainnya, tapi yang unsecured. Nah, cara membacanya seperti itu. Ya, nah barulah kita berbicara unsecured ke sini. Nah, unsecured priority. Jadi maksudnya adalah aset yang digunakan untuk membayar utang yang unsecured gitu ya, unsecured. Ya, nah, apa aja? Ya, sisanya kalau hanya mengomongkan aset saja ya. Jadi cash, inventory dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Kemudian oh ini udah nih defisiensi. Oh ini ya, di sini udah ada ya. Oke. Jadi sisi debit sama sisi kredit ya, sama aja, it's alright. Nah, oke, yang kedua adalah di sini setelah kita mengetahui ya, mengetahui apa aja sih ya si aset yang tersisa untuk membayar utang yang unsecured gitu ya. Nah, maka ya kita ini kan cara membacanya ini unsecured ya, baik priority dan non priority gitu ya. Nah, makanya di sini, nah tuh kan di sini udah ada dibacanya ya, unsecured and non priority gitu ya. Nah, maka di sini kita harus kurangi dulu. Ini yang non priority, ini yang prioritinya gitu ya. Jadi angka yang ada di sini yang ini semua, nih yang saya garis merahin ini ya,
itu adalah untuk priority dan non priority. Nah, kalau gitu kita kelompokkan mana yang prioritas. Nah, kita masukkan di yang bagian selanjutnya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau tahu berapa sih total aset yang tersedia untuk melunasi seluruh utang ya yang menjadi unsecured ya, baik itu priority maupun non priority. Tinggal ditambahin 51 tambah 45 tambah 42 tambah 35 berapa nih? 87 tambah aduh tambah 51 128 tambah ini 150 sekian lah ya, 160-an lah ya. Nah, 160-an inilah yang aset yang tersedia ya. Nah, sip, dijumlahin dulu coba. Nah, oke, 173 sip lah. Nah, itu adalah jumlah aset seluruhnya. Nah, kita pengen tahu ya, jumlah aset yang tersedia ya, ini kita bayarkan untuk yang utang prioritas ya, unsecured dan prioritas gitu ya. Nah, yang prioritas apa aja? Nah, di sini menggunakan versi 2 ya. Versi 2-nya yaitu apa aja? Yaitu dengan memasukkan yang namanya si fee kurator ini ke dalam payable, ke dalam si priority liability gitu ya. Nah Pak, kalau ini nggak dimasukin gimana Pak? Boleh aja, kamu nanti kasih asumsi gitu ya. Saya Pak menggunakan versi 1, gitu ya. Nah seperti itu. Nah dan di sini udah didapatkan apa aja? Gampang. Yang pertama pasti si kurator itu urutan pertamanya ya untuk yang priority liability. Yang kedua adalah salaries and wage payable. Yang ketiga pemerintah. Yang keempat itu utang yang timbul ketika ya yang baru ditemukan gitu ya pada saat tanggal likuidasi tanggal dia proses likuidasi berlangsung gitu ya. Misalkan tanggal pengajuan pilotnya itu tanggal 1 Januari ya, keputusan pilotnya berada di 1 Juni. Nah, tanggal antara ini kalau ada utang maka itu menjadi utang prioritas gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sebetulnya hanya ada berapa? 1 2 3 4 atau 5 gitu. Nanti coba kita lihat lagi ke si slide-nya ya. Nah, itulah yang menjadi utang prioritas ya. Ya udah, artinya ini semua dapat dari mana? Dapat dari neraca semuanya. Neracanya siapa? Neracanya si ya tentunya perusahaan yang sedang kita likuidasi ya, seperti itu. Ya udah deh, cuma tinggal set masuk deh. Dapat berapa nih? Ya. Di sini sekitar berapa nih? 74 84 ya. Oke. Oke, nah dan inilah ya yang menjadi utang prioritas ya. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah ini yang tersedia untuk si non prioritas. Nah, seperti itu ya. Dan total aset ini adalah cash yang tersedia ya atau aset yang tersedia. Aset itu kan ada cash sama non cash nantinya ya. Yang semua yang non cash itu nanti kan dijual gitu ya. Nah, sama prinsipnya dengan persekutuan juga, pasti semuanya dijual agar apa? Agar utang itu kan dilunasi pengennya dengan duit, bukan kecuali secure aja itu dengan aset. Tapi ketika dia ada jaminan aset pun asetnya itu wajib dijual dulu, ujung-ujungnya tetap duit gitu ya. Nah, jadi mau ngelunasi utang ya pasti pakai duit, bukan pakai daun gitu ya. Walaupun dijamin dalam bentuk aset, ujung-ujungnya aset itu dijual dalam bentuk duit gitu. Nah, maka ternyata ya terdapat defisiensi aset, defisiensi itu aset, tidak semua aset itu bisa dipakai ya untuk melunasi utangnya, gitu ya. Ya udah deh, terus gimana? Defisiensinya adalah sekitar 48.000 ini ya. Oke, tadi ada pertanyaan, saya baca dulu pertanyaannya. Pak, masih belum paham dengan unsecured liability. Apakah akunnya cuma akun payable atau ada ciri khususnya, Pak? Oke. Jadi masih belum paham dengan unsecured liability. Oke, siap ya. Nanti saya jelasin ulang ya setelah presentasi ini. Oke, saya jawab dulu deh. Baik, tapi nanti saya jelasin ulang via PPT ya, biar semuanya juga paham.
Jadi unsecured liability itu apa sih? Apakah akunnya cuma akun payable aja atau adakah ciri khusus gitu ya? Ada ciri khususnya ya. Ciri khususnya ini pertanyaan unsecured ya, atau mau spesifik unsecured dan dia non priority gitu. Karena unsecured ada dua, unsecured priority sama unsecured non priority ya. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan unsecured itu yang tanpa jaminan ya. Jadi gini, kita coba bisa sebelah kiri dulu. Siapa ini teh? Rizky Dimas Nova Usani. Sebelah kiri udah ya. Agak ke sebelah kiri ke ini apa? Ada nggak ini ya? Nah, ini dia ya. Up. Nah, ini dia ya. Oke. Jadi pada dasarnya kita itu hanya mempreteli yang ini doang nih, mana yang masuk ke dalam secured, mana yang unsecured gitu kan ya. Nah, sekarang dari sini ketahuan ya. Kalau dari kita dari informasi ini aja, ini nggak ketahuan. Kita perlu informasi tambahan. Ya. Nah, dari mana tahunya Pak? Dari CLK. Nah, seperti itu. Yang pertama, ya di CLK itu tepat. Kalau di CLK nggak ada gimana? Dari interview. Jadi kalau kita proses aslinya ya, dari interview dengan si manajer perusahaan. Utangnya ini ada nih, akun payable, lalu kita udah telusur ini. Mana aja yang pakai jaminan, mana aja yang enggak. Nah, gitu tuh cara cepatnya. Oh, ada nih jaminannya. Gitu. Yang mortgage itu dijamin dengan bla 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 bla. Yang ini dijamin dengan bla 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 bla. Ya. Ya udah tuh. Nah, barulah kalau dalam soal ujian kalian ini, oke, ke bawah, informasi tambahan ini ya, ini berasal dari ya tadi interview dengan si pihak manajer. Siapa yang menginterview? Ya si appraisal gitu ya. Biasanya kita nyuruh appraisal, pokoknya kita tahu beres aja ya. Nah, jadi di sini dalam taksir appraisal ini dia appraisal melakukan interview dengan si manajer. Mana aja yang dia dijamin, mana aja yang enggak. Dan dilihat mana coba surat utangnya gitu. Bener gak nih, jangan-jangan cuma pengakuan sepihak doang. Dapatlah surat utangnya, kemudian perjanjiannya dipelajari oleh appraisals. Oh, then oke, nanti kita tandain. Ya, ini yang secure, ini yang unsecure. Nah, caranya gitu dulu. Sehingga apa? Dari sini dapat nih mortgage dijamin dengan land building, ya. Kemudian notes payable dijamin oleh si AR, ya, seperti itu. Nah, kemudian taksiran nilai realisasinya ini siapa yang bikin? Yang bikin semuanya appraisal, gitu ya. Jadi SOA itu sebetulnya hanyalah taksiran saja, gitu. Nah, tapi boleh nggak Pak nggak ditaksir gitu? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena undang-undangnya sudah mengatakan, undang-undang PT ya, kalau dia mau dilikuidasi, ya maka harus dilunasi semua kewajibannya, gitu ya. Nah, semua kewajibannya dilunasi dengan aset. Aset ya mau tidak mau harus dinilai ke nilai sekarang karena nilai aset ini adalah nilai historis. Ya, ke nilai hari ini, now, zaman now. Nah, gimana caranya mengkonversikan nilai historis ke zaman now? Ya mau tidak mau dengan menggunakan appraisal. Walaupun ya itu konsekuensi, ya konsekuensi hukumnya demikian, ya. Nah, jadi sekarang apa yang dimaksud dengan unsecured sama secured? Yang secured itu memiliki jaminan. Jaminan taunya dari mana? Ya, penelusuran terhadap si manajemen dan dibuktikan dengan si surat perjanjian antara perusahaan dengan si yang memberi hutang, gitu ya. Nah, kalau itu udah ditelusuri dan ketemu cuma 2 saja, gitu ya, land-nya ini ditaksir kemudian nilainya adalah 260 dan 65. Dan gimana? Ya udah, berarti nanti kita tandain mortgage kita coret, gitu ya. Notes payable kita coret. Ya, berarti interest payable ini nanti dibagi 2. Ini kalau ini baik banget ya sebetulnya. Tapi pada dasarnya nanti interest payable ini satu akun, nggak bisa kayak gini. Kalian nanti harus menelusuri sendiri. Oh, berapa persen buat si mortgage, berapa persen buat si notes gitu ya. Nah,
kemungkinan bisa seperti itu, ya. Saya belum lihat soal ini ya, soal ujiannya ya. Jadi soal ini bukan membocorkan soal gitu ya. Tapi kan siap-siap aja, interest payable-nya cuma satu nanti di soal ujian, bisa jadi seperti itu. Nanti ada informasi interest payable ini ya sekian persen untuk si mortgage, sekian persen untuk si notes gitu. Nah, bisa kayak gitu modifikasinya ya. Nah, oke. Nah, sekarang Pak, kalau gitu tadi kan ini udah kita coret ya. Maka yang unsecured yang mana, Pak? Ya berarti yang unsecured cuma 3, akun payable, salary sama income. Nah, udah deh gitu. Ya. Nah, jadi ini konsep ya, bukan dihafalin ya. Jangan dihafalin. Jadi ya maksudnya konsepnya dulu pahami ya, nanti kalau misalkan apa namanya kalian udah soal-soal latihan apa tahun sebelumnya ternyata udah diperkaya dengan latihan sebelumnya, oh ya udah nggak ada yang aneh-aneh. Tiba-tiba soal ujian muncul, aduh gimana Pak? Ya kembali lagi pada pemahaman gitu ya. Seingat saya tidak ada tuh Pak, semuanya yang namanya unsecured dan non priority itu akun payable. Nanti saya munculkan, bisa jadi misalkan ada loan. Nah, terus gimana? Misalkan loan to supplier gitu ya. Loan to supplier, ya loan to supplier itu tentukan sama dengan akun payable ya. Nah, seperti itu. Loan to supplier dan ternyata dia tidak prioritas. Terus gimana, Pak? Ya, makanya kembali lagi ke konsepnya. Bahwa konsepnya kita tidak perlu mencari tahu seberapa banyak yang menjadi unsecured non prioritas. Nah, konsepnya nggak kayak gitu. Konsepnya adalah kita cukup mencari tahu berapa banyak unsecured dan prioritas. Ini konsepnya. Ini yang perlu kalian ingat. Nah, terus gimana Pak? Jadi jangan dihafalin yang non prioritinya. Cukup dihafalin yang prioritasnya aja gitu. Karena kenapa? Sisanya itu udah pasti non prioritas gitu loh maksudnya. Ya. Nah, jadi kalau makanya di sini kan ini kan udah secure gitu ya. Ini juga sama udah secure, ini udah saya coret. Nah, kemudian yang kedua berarti kan ternyata tinggal akun payable, salary sama income tax. Nah, pertanyaan selanjutnya pakai konsep yang saya bilang tadi, unsecured dan prioritas gitu ya. Nah, berarti yang unsecured prioritas dari 3 akun ini, AP, sales payable, income tax payable, ayo mana aja? Ya ini nih, salaries sama income tax payable, ya. Nah, akun payable gimana, Pak? Ada nggak keterangan dia terjadi ada akun di dalam akun payable tersebut ada hutang yang baru ditemukan gitu pada saat proses likuidasi berlangsung? Kalau ada, maka dikeluarin dulu. Tapi kalau tidak ada, ya udah berarti seluruh akun payable ini sekonyong-konyong masuk semua menjadi apa? Menjadi non priority, gitu ya. Pak, nanti ini masih enak gitu ya. Gimana kalau seluruh yang ada di AKM itu dimasukkan tuh akunnya banyak banget ya. Atau malah lebih parah lagi, cuma 2 akun, akun payable udah sama notes payable. Sisanya ya paling semuanya nanti masuk ke dalam notes gitu ya, masuk ke dalam CLK. Nah, jadi bentuk soal itu bisa macam-macam. Ya, bisa di sini nanti cuma 2 akun, tapi rinciannya ada panjang. Nah, kalian harus memilah-milah. Nah, maka konsepnya lagi, pegang aja mana yang prioritas. Sisanya cemplungin ke yang non-prioritas. Gitu ya. Ya, secured dulu yang pertama, kemudian yang kedua unsecured, cari yang prioritas. Nah, kalau ini udah beres, sisanya cemplungin ke yang non-prioritas. Nah, itu caranya. Ya. Jadi jangan dihafalin yang non-prioritasnya. Yang prioritasnya yang dihafalkan ya, seperti itu. Ya. Nah, maka itulah saya maksud kembali lagi ke konsep gitu ya. Jadi kalau kalian udah paham, maka yang dicari, oh ini udah pasti non prioritas. Ya, lihat dulu soalnya tergantung gitu ya. Ya, atau bisa jadi nanti ada bentuk-bentuk lainnya itu prioritas atau bukan ya. Gitu. Kalau di soal kok kayaknya kemarin nggak ada nih gitu. Nah, maka kembali lagi ke konsep. Carilah yang unsecured dan prioritas ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami semuanya?
Oke, silakan Niken dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang penjurnalan di buku kurator. Nah, di sini ada penyerahan aset ke kurator senilai ada beberapa akun, yaitu yang pertama ada cash senilai 45.000, terus akun receivable senilai 75.000, inventories 60.000, land 65.000, building net 185.000, equipment net 65.000, dan juga paten 35.000. Sedangkan di akun kredit ada beberapa akun juga, yaitu account payable senilai 125.000, salaries and wages payable senilai 65.000, income tax payable senilai 15.000. Selanjutnya ada mortgage payable senilai 190.000 dan juga interest payable untuk mortgage payable senilai 19.000. Ada juga notes payable senilai 70.000 dan juga interest payable untuk notes payable senilai 7.000. Sehingga diperoleh asset equity, yaitu total aset dikurangi total liabilities, yaitu sebesar 39.000. Selanjutnya ada transaksi penjualan dan pembayaran utang. Di soal ini adalah land dan building laku dijual senilai 265.000, sehingga kita mendapatkan cash senilai 265.000 dan juga mengkreditkan land senilai 65.000 dan juga building senilai 185.000, sehingga kita mendapatkan keuntungan atau asset equity senilai 15.000 yang didapatkan dari 265.000 dikurangi 250.000. Selanjutnya kita akan membayar utang hipotek atau mortgage payable senilai 190.000 dan juga interest payable untuk mortgage payable senilai 19.000 dengan cash nilai 209.000. Untuk yang poin B di soalnya adalah akun receivable dapat ditagih sebesar 60.000, sisanya dihapuskan. Sehingga di sini kita mendapatkan cash yang dapat ditagih dari account receivable yaitu senilai 60.000. Dan kita mendapatkan kerugian yaitu 15.000 karena nilai account receivable sendiri adalah 75.000. Selanjutnya kita juga membayar notes payable yang tadi jaminannya adalah account receivable senilai 60.000. Nah, tapi notes payable yang bisa dibayar adalah 53.000, tidak full, karena yang full adalah interest payable-nya saja senilai 7.000 dan sisanya baru dialokasikan ke notes payable senilai 53.000. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Andrian. Terima kasih Nathan. Selanjutnya saya akan melanjutkan terkait jurnal yang C. Inventory dapat dijual senilai 47.000, maka mengalami kerugian sebesar selisih dari nilai inventory dengan nilai yang dapat dijual. Maka jurnal yang ditampilkan yaitu cash sebesar nilai jual yaitu 47.000, estate equity di debit juga 13.000 karena mengalami kerugian, dan inventory di debit sebesar 60.000. Lalu selanjutnya jurnal yang nomor D, equipment terjual seharga 40.000. Maka sama seperti tadi, jurnalnya itu cash 40.000, estate equity 25.000, selisih dari nilai equipment dengan harga jual. Lalu yang terakhir di kredit equipment sebesar 65.000. Yang jurnal E di soal patent tidak ada nilainya, maka kita jurnal estate equity pada patent sebesar 35.000. Lalu untuk jurnal yang F dan G, karena mengalami kerugian terkait figurator sebesar 3.500 dan beban likuidasi sebesar 1.200, maka kita jurnal estate equity pada administration payable sebesar 47.000. Sekian dari saya. Selanjutnya
Baiklah. Selanjutnya adalah bagian pembayaran hutang ya istilahnya. Nah, yang pertama tadi kan istilahnya ini balance sheet ya, bukan jurnal penutup mungkin. Nah, kan kita udah lihat jurnal-jurnal di atas terkait dengan transaksi. Terus kita lihat dari transaksi tersebut didapatlah cash ending-nya itu adalah 188. Dan beberapa sisa hutang diantaranya adalah account payable, salaries, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika kita membayar hutang, maka kita mendahulukan yang hutang yang bersifatnya adalah prioritas. Ke bawah dikit, Dimas. Nah, jadi yang prioritas yang mana? Nah, kita memprioritaskan salaries, wage, payable, dan income tax terlebih dahulu. Kita bayarkan. Kemudian, apalagi yang prioritas, ranking 2 atau 3 kita sebut, itu adalah membayar administration payable atau kurator fee dan beban likuidasinya, yaitu sebesar 4.700. Nah, setelah kita membayarkan utang-utang yang sifatnya prioritas tadi, ternyata sisa cash kita itu adalah 103.300. Sedangkan total utang yang masih kita punya itu adalah sebesar 142.000. Sehingga masih ada defisit sebesar 38.700. Nah, cara kita membayar sisa utang ini gimana? Caranya kita bisa melakukan dengan cara menentukan presentasi atau proporsinya. Bisa dengan dua cara kalau saya mencarinya. Yang pertama, kita bisa membandingkan total hutang dengan total cash-nya. Sehingga dapat itu 73%. Nah, ketika 73% itu kita kalikan dengan account payable dan notes, maka kita akan mendapatkan 90 dan 12.000 ini. Atau kita juga bisa membandingkan liability dan total liability dan utang-utang terkait. Di antaranya adalah misalnya account payable dibandingkan dengan total liability, kemudian notes payable dibandingkan liability. Didapatlah proporsinya 88% dan 12%. Nah, ini langsung kita kalikan saja dengan total cash-nya. Didapatlah angka yang sama. Nah, setelah hutang-hutang dibayar, ternyata masih bersisa account payable dan notes payable sebesar 34.000 dan 4.000. Nah, sehingga didapat juga estate equity sebesar 38.700. Kalau di videonya Pak Riki ada jurnal lagi account payable, notes payable pada estate equity 38.700. Mungkin itu saja. Terima kasih. Account payable gimana? Account payable-nya kan Ini cash ya. yang mana, Pak? Yang Nah, ini. iya yang jurnal itu cash kan udah dibayarkan, Pak. Nah, tapi sisa cash-nya kan udah habis. Nah, untuk yang di kotak merah itu, Pak, maksud saya tuh di video Pak Riki, sisa itunya dialokasikan ke estate equity gitu, Pak. Oh iya betul. Ya. Ya, jadi memang ini nanti ada angka ajaib juga nih. Kalau kalian jumlahkan estate equity-nya, pasti nanti kalau benar ya, kalau tapi insya Allah jurnalnya sih pasti benar, karena nggak begitu susah jurnalnya ya. Nah, let's say semuanya jurnalnya benar gitu ya. Estate equity-nya pasti 33.700 ya. Tinggal dibikinin masukin aja ke dalam account nanti ya. Jadi asset equity di jurnal-jurnal yang sudah kalian jurnal di atas tadi gitu ya. Nah, itu pasti nanti saldo akhirnya adalah sekitar segini nih. Gitu ya, sekitar segini. Nah, seperti itu sih. Jadi bahkan wajib sama gitu. Kalau beda berarti ada yang salah masukin tuh nanti di jurnal atasnya gitu ya. Nah, kenapa wajib sama? Karena memang ya itu kan harus nol, semuanya harus dihapuskan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini belum saya jelaskan, nanti akan saya jelaskan mungkin setelah presentasi ini gitu ya. Nanti jadi kesimpulannya adalah pada dasarnya ketika kita ingin melakukan antara SOA dengan jurnal pasti berbeda gitu ya. Kenapa? Karena SOA itu hanya estimasi, rencana gitu. Nah, jadi sebelum kita mengeksekusi, kita bikin SOA dulu gitu loh maksudnya ya.
Nah, baru kita eksekusi SOA tersebut. Kita eksekusi statement of affairs tersebut, gitu ya. Nah, syukur-syukur dia berjalan lancar sehingga nilai yang ada di SOA itu, defisiensi asetnya itu bisa ditekan seminimal mungkin, gitu ya. Nah, jadi kenapa SOA wajib dibikin? Karena memang itu ancer-ancer awal guidance bagi si likuidator atau bagi si trustee untuk melakukan likuidasi perusahaan. Nah, gitu ya. Jadi, kalau jurnal, jadi SOA itu tidak di jurnal, ya. Tidak ada jurnal pembentuk SOA. Nah, ingat, jadi SOA tidak ada jurnal, ya. Nah, kemudian kalau jurnal yang tadi dibuat oleh timnya Raffi ini, apa dong? Itu adalah jurnal untuk transaksi real, realisasi dari SOA tersebut, ya. Nah, sekarang titik krusialnya di mana? Nah, titik krusialnya adalah di sini nih, pada saat akhir. Nah, tapi biasanya anak-anak stan itu banyak benernya tuh di sini malah, ya, yang ya karena udah diwanti-wanti ya, ini titik krusialnya gitu. Seperti itu. Kenapa? Karena sebetulnya ini cuma masalah, jadi nanti kita hanya harus mengetahui berapa saldo kas yang tersisa, ya, yang ada di T-account dari cash, gitu ya. T-account-nya berapa tuh di cash. Nah, nanti saldonya barulah nanti dipakai untuk melunasi. Nah, inilah yang dimaksud yang unsecured, ya, dan apa? Dan non priority, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi barulah proporsi sisanya itu masuknya ke unsecured non priority. Jadi nilai inilah ya yang terakhir masuk gitu. Nah, gimana cara membaginya? Pakai proporsi tadi. Nah, ini proporsi yang dinamakan, ya, kita istilahkan dengan proporsional method ya untuk pembagian pelunasan utang. Nah, seperti itu. Ya, jadi kas yang tersisa ya kita lihat lagi tuh berapa notes payable sama akun payable yang masih ada, ya masih tersisa juga. Pak, bukannya tadi notes payable ini dia masuk kepada yang yang secure gitu kan. Nah, seperti itu. Tadi ada nggak ya notes payable yang unsecured yang belum dijamin gitu. Nah, harus dilihat lagi tuh di soalnya ada nggak. Nah, sekarang kalau misalkan ada, ya berarti ya tidak semua notes payable itu terjamin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata nilai aset yang terjualnya itu malah nggak seberapa gitu ya. Nah, terus gimana gitu. Ya, nanti akan terjadi pembengkakan di estate equity-nya. Ya, akan semakin banyak defisiensi yang terjadi gitu ya. Nah, seperti itu sih konsekuensinya ya. Jadi sekali lagi bahwa dibedakan antara SOA dengan jurnal asli, dengan jurnal ya. SOA itu perencanaan, jurnal itu realisasinya gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, in the end nanti jurnal itu adalah ketika cash-nya itu udah terkumpul semua, sisanya udah terbayarkan semua gitu. Nah, berapa sisa cash yang ada di kantong? Nah, cash yang ada di kantong itulah yang nanti dipakai untuk membayar utang yang menjadi yang masih ada gitu. Nah, utang yang masih ada itulah yang dinamakan unsecured non priority gitu. Ya, nah barulah dibayarin. Nah, defisiensinya gimana? Nah, berarti defisiensi yang terjadi ya tidak semua utang yang unsecured non priority tadi bisa terlunasi. Ya, seperti itu. Ya udah, terus gimana Pak? Ya nggak gimana-gimana ya. Berarti kasihan dong yang si kreditornya. Betul, kasihan si kreditor. Ya, seperti itu. Tapi lebih kasihan lagi si pemegang modalnya. Ya, kenapa? Karena tidak dapat apa-apa sama sekali, ya. Pemegang sahamnya tidak dapat bagian apa-apa sama sekali, ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Saat mengerjakan soal kemarin itu saya agak bingung, Pak. Ada akun baru seperti estate equity. Nah, estate equity itu sebenarnya apa, Pak? Nanti apa perlu ditutup atau tidak, Pak? Oke, siap. Saya akan jelaskan ya. Memang niat saya, agenda saya adalah menjelaskan estate equity ini di pertemuan kita sekarang. Oke, sampai sini dulu. Ini udah selesai jawabannya? Sudah, Bapak. Teman-teman, kalau
Oh ya, tolong kalau tanya tolong di everyone ya. Oh ya, siap. Ya udah kalau udah selesai silakan ditutup full screen and give big applause to kelompoknya Rizky, Dimas dan kawan-kawan. Silakan di closing statement dulu. Baik, baik teman-teman, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai soal likuidasi perseroan untuk UAS tahun ajaran 1920. Mohon sebelumnya kami juga mohon maaf apabila dalam menjelaskan tadi masih banyak salah kata dan kurang bisa memahami apa yang kami sampaikan. Maaf. Semoga apa yang kami sampaikan tadi sedikit baik dapat memahami materi ini. Sekian dari kelompok kami akhiri wassalamualaikum. Terima kasih. Sampun Bapak, mungkin waktu dan tempat dipersilakan lagi ke Pak Eci, silakan Pak. Oke, bentar ya. Ini kok saya koneksinya agak sedikit masalah. Saya coba masuk lagi via laptop ya. Siap Bapak. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua, nanti kalau saya mungkin agak batu-batu mau dimaklumi ya, biasa nih napasnya pendek. Baik, yang absensinya mungkin masih belum belum lengkap, tolong japri saya aja ya, jangan lewat Salma tapi langsung japri ke saya aja. Tadi saya udah cek ulang, udah lengkap semua ya di jadwal kuliah tetap itu udah lengkap semua. Nah di sini juga kita udah sudah akhir dari perjalanan kita ya. Baik ya teman-teman semua, kemarin saya belum sempat menerangkan terkait dengan jurnalnya ya. Baik, kalau gitu saya mau menjelaskan ulang terkait dengan jurnalnya. Baik teman-teman semua, kita perhatikan ya. Pada dasarnya ya, jadi terkait dengan likuidasi perseroan ini tidak jauh berbeda dengan likuidasi persekutuan. Hanya saja perbedaannya memang kalau persekutuan bisa setiap saat dilikuidasi gitu ya, harus ada sebab sih. Kalau nggak tanpa sebab kan kayaknya aneh. Nah, tetapi kalau perseroan itu yang ketika kapan dia menjadi titik kritis di likuidasi ya, ketika ada gugatan pilot. Nah, seperti itu. Jadi perseroan nggak bisa kayak persekutuan. Kita sepakat yuk besok likuidasi bubar, bubar gitu ya. Nah, kalau persekutuan bisa, kalau persekutuan tidak bisa ya. Sehingga apa? Sehingga harus ada aksi hukum dulu. Tindakan hukumnya berupa apa? Berupa pilotan. Gitu. Jadi tuntutan pilot, ya, gugatan pilot gitu ya. Jadi diajukan kepada siapa? Kepada pengadilan niaga. Karena si perseroan ini berbadan hukum, ya, bentuknya adalah bentuk badan hukum, memiliki undang-undang tersendiri, ya, maka ketika mau membubar dibentuk memakai akta notaris sah demi hukum. Ketika dibubarkan, maka harus dicabut tuh akte notaris. Siapa yang bisa mencabut? Yang bisa mencabut hanya pengadilan.
Maka kalau kita mau membuarkan suatu perseroan harus atas keputusan pengadilan. Harus ada gugatan dulu, gugatan pailit gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya itu juga diatur, ada undang-undangnya, Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang 37 tahun 2004 ya. Nah, jadi ketika ada suatu kreditur ya. Kreditur ini baik dari sisi perusahaan ya. Debitur itu dari sisi si banknya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau dari sisi perusahaan, maka kita menamakan bank gitu ya yang meminjamkan uang kepada perusahaan dan sebagainya, itu kita namakan sebagai kreditur gitu ya. Nah, lawannya apa? Lawannya debitur. Debiturnya itu siapa? Ya si banknya gitu ya. Tapi dari sisi si bank gitu, ya. Kalau dari sisi perusahaan tetap kreditur. Kenapa kreditur? Kan liabilitas ada di sisi kredit, ya kan? Nah, seperti itu ya. Nah, kalau debitur berarti dia ada di sisi debit, berarti sebagai apa? Prepaid gitu ya. Sebagai, atau bukan prepaid ya, account receivables ya, account receivables, aset. Nah, debitur ini dari sisi banknya. Karena kenapa? Banknya mencatat sebagai aset gitu ya. Meminjamkan kepada si perusahaan. Nah, seperti itu. Perusahaan mendapatkan pinjaman adalah liabilities di sisi kredit. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini pada dasarnya ketika yang menjadi fokus dari likuidasi perseroan itu adalah fokusnya pada sisi liabilitas ya. Nah, seperti itu. Jadi dimulai dari adanya gugatan oleh salah satu yang meminjamkan uang kepada si perusahaan ya, yaitu kreditur, bisa bank, lembaga keuangan, atau ya orang per orang juga bisa gitu ya. Atau supplier juga sebagai kreditur ya, karena dia adalah supplier. Kan biasanya perusahaan membeli inventory. Inventory itu kan kalau kita catat gitu ya, ya mau catatnya mau dengan pendekatan apa gitu ya, dengan pendekatan perpetual atau periodik gitu. Nah, kalau dengan periodik ya maka dia bisa langsung purchase ya pada apa? Pada akun payable. Nah, berarti akun payable ini adalah utang pada si siapa namanya supplier rata-rata gitu ya, seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya fokus dari likuidasi itu hanyalah pada sisi liabilitasnya saja gitu ya, karena memang mostly likuidasi terjadi karena adanya gugatan pailit. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah ketika dia digugat pailit, maka trustee dalam hal ini adalah apa? Dalam hal ini adalah kurator kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, jadi bahasa Indonesianya adalah kurator. Jadi, nah ini bisnis yang saya bilang, bisnis AKL 2 ini adalah membahas cuan ya. Jadi kalau kalian punya konsultan gitu ya, atau pengen meningkatkan sebagai konsultan gitu ya, ya AKL 2 ini adalah ilmu utamanya gitu ya, seperti itu. Konsultan tingkat tinggi, kalau konsultan awal-awal sih ya mungkin AKM cukup. Tapi kalau konsultan yang udah melibatkan multinational company dan sebagainya, ini AKL 2 wajib ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah kurator, dan kurator inilah yang nanti akan melakukan proses likuidasi ya. Jadi nanti semua aset perusahaan akan ambil alih oleh kurator ini atau trustee. Nah, seperti itu caranya. Ya, trustee inilah yang nanti akan menunjuk appraisal untuk menilai aset-aset perusahaan ya. Trustee inilah yang nanti akan membuat SOA, statement of affairs gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga ini yang saya maksud. Kita lihat urutannya, priority liability ya. Pertama ya, kita secure dulu, ada nggak tuh yang dijamin gitu ya. Nah, ya udah, kalau ada yang dijamin berapa, sisanya berarti unsecured. Nah, unsecured inilah yang tadi saya bilang ada 2, prioritas dan non prioritas gitu ya. Yang prioritas apa aja? Oh, ada 6 nih ya. Administrasi selama proses pengurusan kepailitan yang tadi, kurator fee ya, kurator fee gitu kan. Nah, sekarang kalian udah mulai nyambung nih ya, karena kan tadi udah ngerjain soal, jadi udah lumayan, oh ternyata ini toh gitu. Nah, yang kedua adalah klaim yang terjadi antara tanggal ketika gugatan pailit. Nah, tadi ya yang saya bilang, biasanya di akun payable tadi ya itu
di keterangannya ada misalkan 10 juta gitu ya, atau 16 juta itu terjadi di antara tanggal gugatan pilot dan putusan atau selama proses likuidasi. Nah, kalau ada utang yang baru ditemukan dengan karakteristik seperti itu, maka dia merupakan utang yang prioritas ya. Nah, klaim. Jadi maksudnya ke sini ya. Nah, kemudian yang kedua, nah ini kan gaji karyawan, kemudian juga ini juga terkait pensiun karyawan gitu ya. Nah, kemudian yang ini terkait dengan aktual gitu ya. Kemudian yang ini terkait dengan pemerintah. Nah, oke. Sehingga kalau kita bisa simpulkan ya, yang A ini berkaitan dengan kurator ya. Semua biaya yang berkaitan dengan kurator ya. Yang B ini ya bisa kurator, bisa yang lainnya gitu ya. Nah, yang C dan D ya, ini adalah berkaitan dengan karyawan. Ya, jadi cara ngafalnya gampang sih. Yang E ini biasanya berkaitan dengan supplier. Nah, yang F ini berkaitan dengan pemerintah, ya, pemerintah. Ya, seperti itu. Jadi, nah kalau seperti ini, berarti ada 5 kelompok, Pak. Nah, seperti yang saya bilang dari awal ya, 5 kelompok. Yang pertama berkaitan dengan kurator. Yang kedua yang terjadi di antara tanggal pilot, tanggal proses likuidasi. Yang ketiga ya berkaitan dengan karyawan. Yang keempat supplier, yang kelima pemerintah. Nah, itu cara ngafalinnya. Ya. Nah, jadi seperti itu ya yang berkaitan dengan kurator. Ya apapun itulah, mau namanya administrasi, mau namanya fee, mau namanya apapun lah, pokoknya itu berkaitan dengan kurator. Yang kedua berkaitan dengan proses likuidasi ya, yang ketika ditemukan utang yang ditemukan ketika proses likuidasi. Yang kedua berkaitan dengan karyawan. Ya, yang ketiga berkaitan dengan karyawan. Ya karyawan ini berarti ada gaji, ada pensiun dan kawan-kawan gitu ya. Yang keempat berkaitan dengan supplier ya, ketika ada sewa, ketika ada pembelian tapi belum dibayar gitu ya. Nah, yang kelima berarti berkaitan dengan si pemerintah, tadi pajak dan sebagainya. Nah, perhatikan teman-teman semua. Ketika di soal yang barusan tadi kalian kerjakan gitu ya. Nah, yang mana yang udah keluar yang mana aja? Kurator udah keluar ya. Kemudian yang klaim tadi udah belum ya? Kayak kalau nggak salah udah juga ya, di dalam akun payable ada sedikit klaim yang terjadi. Yang gaji upah ini pasti keluar juga, karyawan udah pasti keluar, gitu ya. Pemerintah pasti keluar juga. Nah, yang belum keluar yang mana? Yang E ini jarang keluar, gitu ya. Nah, maka kalian kira-kira, gitu ya, di soal tahun ini kira-kira bakal keluar nggak? Ya, kalau saya sih saya antisipasi kemungkinan keluar, gitu ya. Kalau saya jadi kalian, gitu. Nah, sehingga kalian cari aja nih kayak gimana nih bentuknya nih, gitu ya. Nah, jadi berpikirnya seperti itu aja, simple, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Nah, jadi kalian udah siap. Oh, ternyata nanti kalau misalkan di soal ternyata ada bentuk sewa dan bla 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 gitu ya. Oh, itu termasuk biaya prioritas. Gitu. Hanya saja ya karena ini kan gampang ya sebetulnya SOA ini dan kawan-kawan. Nah, biasanya dosen itu suka iseng gitu. Maksudnya adalah kadang disembunyikan ya ABCDEF ini ya nggak semua lah, salah satu lah, salah satu atau salah dua gitu ya, disembunyikan dalam salah satu akun gitu ya. Yang sering terjadi itu yang B ini disembunyikan dalam akun payable gitu ya. Nah, seperti itu. Ada 10 juta yang masuk ke dalam akun payable. Nah, gitu. Nanti yang E belum muncul nih, misalkan dimunculkan ini masuk ke dalam si misalkan ya apalah notes payable mungkin gitu ya. Nah, bisa kayak gitu. Nah, sehingga kalian ya intinya jangan bingung. Kembalikan aja kepada konsepnya ya. Oke, nah itulah yang dinamakan prioritas ya. Sisanya gimana? Sisanya berarti yang non prioritas ya. Nah, dan juga jangan tersampai terkecoh ya. Kata-katanya ini pajak, cukai, bea masuk. Jadi kalau misalkan ada PPH, nah maka dia prioritas gitu ya.
Nah, sekarang misalkan kalau ada sanksi, denda, keterlambatan, STP, PPh pasal 21, waduh. Terus gimana? Ya. Nah, mostly dosen yang dia belum nggak ngajar perpajakan, itu masukannya sebagai sanksi. Gitu ya. Klaim legal berupa denda, sanksi, pembatalan. Kalau saya tidak, ya, bukan saya doang. Mereka yang udah pernah ngajar pajak, gitu ya, akuntansi dan pajak, sanksi keterlambatan PPh, STP, gitu ya, surat tagihan pajak PPh 21, PPh 22, PPh apapun gitu ya, maka itu jadi satu dengan PPh, nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa kita pisahkan PPh-nya 10 juta, sanksinya 50% biasanya sanksinya itu. 50%-nya berarti 5 juta. Nah, berarti kita pisahin nih, 10 jutanya prioritas, 5 jutanya non prioritas. Oh, nggak bisa. Ya. Kenapa nggak bisa? Karena ini ada undang-undangnya. Kalau ini tidak dibayar, maka dia nanti dikenakan denda tambahan. Terus menerus. Seperti itu ya. Bahkan dia bisa dipidanakan. Nah, sehingga apa? Sanksi berhubungan dengan pajak menurut saya itu tetap prioritas, ya. Nah, jadi hati-hati ya, hati-hati dalam hal ini ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, tapi apakah ada di soal ujian? Rasa-rasanya sih, seingat saya 2 tahun terakhir belum nggak ada yang kayak gitu. Ya, nggak ada, belum pernah keluar gitu ya, seperti itu. Ya, jadi sanksi berkaitan dengan denda perpajakan itu tetap prioritas, ya, seperti itu. Oke. Nah, terus sanksi apa yang di sini pembatalan? Ya, mungkin sanksi yang tidak berhubungan dengan pajak kali ya, seperti itu. Contohnya apa? Ya sanksi bunga bank gitu kan, atau sanksi dari banknya, kena penalti, keterlambatan pembayaran utang ya. Nah, itu masih bisa sebagai non prioritas. Kenapa? Karena bisa nego. Kok pemerintah nggak mau nego masalahnya? Oke, nah itu adalah prioritas dan non prioritas ya. Sehingga penyusunan SOA itu sebetulnya hanya kalian itu memahami ya sebetulnya dia masuknya kemana gitu ya. Udah itu doang sih. Seperti itu. Jadi menyusun SOA itu adalah kalian bagaimana mempreteli gitu ya, mempreteli utang yang ada di sini ya. Menjadi apa? Menjadi mana yang secured, mana yang unsecured prioritas dan mana yang unsecured non prioritas gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang SOA lagi nih ya. Nah, kalau SOA ya tadi sudah kita bahas dengan panjang lebar ya. Pada dasarnya kalian ya membagi-bagi aja ya. Pertama ada yang secured sama unsecured gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau perspektifnya si SOA ya seperti ini. Nah, dan perspektif aset ya. Perspektif aset itu kan nanti ada yang perspektif aset ya atau debit, yang ini kredit ya. Nah, di sini kita hanya ingin mengetahui berapa sisa aset yang nanti masuk untuk kita pakai dalam melunasi yang unsecured priority liability. Unsecured liability. Baik itu yang priority maupun yang non priority. Gitu ya. Nah, ya udah tuh cuma tinggal dikelompokin aja gitu. Kan? Nah, barulah sisanya itu masuk ke dalam si yang unsecured. Jadi ketika kita udah tahu land sama buildingnya ini yang kita kunci, ini kita hapus gitu ya. Kemudian buildingnya juga kita hapus. Kemudian receivable juga sama gitu ya. Itu dipakai untuk yang secured gitu ya. Ya udah. Berarti yang tersisa adalah cash, inventory, equipment, goodwill. Ya, ini 4 ini ya. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang unsecured. Nah, barulah kita potong untuk yang prioritas. Tadi kan sudah ya, sudah dijelaskan dipresentasikan oleh timnya Dimas ya. Nah, di sini dapatlah 80.000. Dapat dari mana ini priority liabilities? Kita bikin ke seksi kreditnya sekarang. Nah, jangan lupa. Jadi untuk mengetahui yang priority liabilities, kita bikin dulu yang seksi kreditnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi pertama adalah ketika kita sisi kredit, maka ini perspektifnya adalah perspektif liability dulu yang pertama, gitu ya. Maka sama nih, ya.
kita identifikasi juga. Berarti di sini mortgage payable ini secured ya sama interestnya, sama notes payable sama interestnya ya. Nah, dapatlah berapa nih? Ya, 176. Kemudian di sini juga yang ada yang fully secured dan ada yang partially secured ya. Nah, sama yang atas juga ya. Kalau fully secured itu berarti sudah mampu si utangnya ini si asetnya mampu melunasi seluruh utangnya, bahkan ada sisa. Kalau yang partially maka tidak seluruhnya mampu dilunasi. Nah, gitu sih sebetulnya ya. Nah, maka di sini kita lihat nih yang fully secured ya kita tulis ulang dari atas ke bawah sini gitu ya. 176 ini utangnya dijamin oleh utang 250, berarti tidak ada sisa utang. Semuanya sudah terlunasi oleh land dan building ini gitu ya. Nah, yang partially sekarang ternyata ada sisa utang. Nah, sisa utang inilah yang menjadi sisa utang yang harus dilunasi juga, tapi sifatnya menjadi unsecured gitu ya. US ya seperti itu. Dan non priority. Nah, gitu ya. Sehingga di sini pengelompokannya agak sedikit berbeda nih ya. Kalau yang atas ini secured dan unsecured, kalau di sini secured sama unsecured jadikan satu. Ya, unsecured priority ya. Nah, yang di sisi kanan ini betul-betul ya unsecured non priority. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu ya udah ya dari sini dapatlah yang secured itu adalah sisanya adalah 4.000, ini masuk ke yang unsecured non priority. Nah, baru kita lihat berapa yang prioritinya gitu ya. Ya, yang prioritinya kan kita identifikasi lagi berdasarkan 3 akun ini kan, akun payable, income tax sama wage gitu ya. Nah, maka kita melihat lagi ke dalam CLK-nya gitu ya. Nah, dilihat lagi di sini, ini tadi A dan B udah gitu kan ya. Nah, tinggal dilihat nih, menentukan utang prioritas. Oke, berarti wage payable udah pasti. Kemudian income tax payable dan pemerintah ini prioritas gitu ya. Nah, tinggal di akun payable. Ya, ada nggak nih gitu. Akun payable ada 10.000 yang berasal dari pembelian inventory yang dilakukan pada tanggal 6 Juli. Ya. Nah, berarti 6 Juli ini berada di antara tanggal likuidasi ya. Likuidasinya kalau tidak salah 3 Juli ya. Sampai dengan 10 Juli sampai dengan 9 Juli ya. Nah, maka ini menjadi utang yang prioritas. Nah, maka di sini yang prioritas ada tambahan akun payable. Nah, di sini ada book value, kita isi di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, dan net realizable value sebetulnya sih fair value seharusnya ya. Tapi untuk kepentingan soal kita ya kita tidak perlu kita bisa abaikan efek dari fair value-nya ya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau yang mau aslinya ini nanti dinilai kembali oleh si appraisal. Bisa jadi nanti nilai dari si utangnya ini naik atau turun gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, karena kan yang kita sajikan di kolom kanan ini adalah NRV, net realizable value. Kalau di sisi kiri ini adalah book value gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi ya kalau untuk kepentingan soal biasanya kalau untuk yang liabilitas kita samakan antara book value dengan si NRV yang sebelah kanan ya. Nah, seperti itu sih sebetulnya gampang. Ya, jadi udah gitu doang, dapatlah hasilnya adalah 10 tambah 6 tambah 1 sama dengan 80.000. Nah, barulah yang 80.000 inilah yang nanti kita bayarkan, yang kita bayarkan untuk yang priority liability ya, seperti itu. Nah, sehingga yang 80.000 ini pindahin ke atas. Nah, gitu deh caranya ya. Nah, barulah nanti di sini total untuk yang non priority menjadi berapa? 189 kurang 80 sama dengan 109. Ya, nah unsecured non priority-nya ada berapa? Ada 114 ya. Tahu dari mana, Pak? Tahu dari mana ya? Kita lihat nih ya. Di sini akun payable-nya ada berapa nih? Ada 110.000 ya, karena 120 dikurangi dengan 10.000 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah Pak 4.000-nya dapat dari mana? Nah, itu dia ya. Jangan langsung sekonyong-konyong kalian 14 ini tanpa memperhitungkan ya jumlah antara yang kolom yang unsecured non priority ya, seperti itu. Jadi setelah ini dipindahin ke atas ya 109 lah sisanya.
Ya, non priority-nya berapa? Tadi kan kita tahu, oh tinggal 120.000 dikurang dari 10.000, 110 Pak. Ya, pindahin ke sini 110.000. Nah, bukan 110.000, tapi ditambah dengan yang atas, ya, dengan yang ini. Ya, kenapa Pak? Karena masih ada sisa utang yang belum terbayar, gitu ya. Dari si notes payable ini kan belum terbayar seluruh. Nah, gitu ya. Ya udah, berarti masuk tuh ke sini ke unsecured, ya, non priority. Nah, maka di sini total unsecured non priority-nya adalah 114.000, bukan 110.000. Ya, ditambahin dulu dengan yang belum terbayar tadi ya. Yang secure tapi belum terbayar. Nah, seperti itu. Nah, jadi dan ini fair. Kenapa? Karena ini kan udah dibayar dengan jaminan AR. Nah, ketika mau dibayar, ketika perusahaan masih ada sisa asetnya dijual, ya nggak bisa langsung ini menjadi urutan pertama lagi dong. Enggak. Tapi ini menjadi ini tidak urutan pertama, tapi dia harus ngantri lagi dari bawah gitu maksudnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa ya? Karena saya pernah di dunia likuidasi gitu, jadi ini tuh krusial banget gitu. Jadi urutan ini tuh sangat menentukan hajat hidup dari si orang yang memberikan utang, gitu. Dari pihak yang memberikan utang. Nah, seperti itu ya. Dan yang menentukan ini adalah kita, likuidator atau trustee, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi apa ya? Ya seru sih. Saya sempat involve juga di likuidasi si perusahaan Cipaganti ya. Cipaganti Travel kalau kalian mau tahu. Ya nggak sampai involve deep banget sih, tapi waktu itu juga ngurus likuidasi aset-asetnya ya bersama ya tentunya keluarga lah. Oke, nah sekali lagi ke sini ya. Jadi pada dasarnya seperti itu doang sih. Kalau masalah hitung-hitungan gini mah gampang ya. Ya, kalau intinya adalah masalah penelitian aja ya, seperti itu. Nah, udah deh beres. Sampai sini soal udah beres ya. Nah, jadi capital stock sama retained earning jangan lupa diisi ininya ya. Tapi nanti di sini nggak usah diisi ya, seperti itu. Nah, sekarang ini udah beres nih ya. Ini produk akhirnya adalah SOA. Yang bawah yang belum nih. Kok yang itu udah beres sih? Ya, yang jurnal-jurnal ini yang harus kita ini kan masih estimasi ya, sorry ya. Jurnalnya mana ya? Kok nggak ada? Oh ya, slide selanjutnya. Jadi saya boleh menyatakan ini sudah beres. Nah, berarti produk akhirnya adalah SOA. Ya. Nah, terus kalau gitu Pak, jurnalnya gimana? Ya. Jadi dalam soal ujian nanti akan ada dua, ya. Yang pertama adalah informasi tambahan, ya. Yang kedua informasi yang realnya. Nah, seperti itu ya. Nah, informasi realnya itulah yang kita jurnal, ya. SOA ini tidak kita jurnal, ya. Siapa yang bikin trustee? Ya. Yang bikin jurnal siapa? Trustee juga, gitu ya. Oke, nah sekarang gimana cara menjurnalnya, ya? Cara menjurnalnya adalah, nah, perhatikan ya, trustee ini akan melakukan ambil alih dari si aset perusahaan. Ya, jadi aset perusahaan yang dilikuidasi itu nanti diambil alih dulu oleh trustee, gitu ya. Dulu juga gitu saya ya. Jadi ada kurator yang mengurus ini semua. Ya, jadi semua aset Cipaganti itu diambil alih oleh kurator, gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kami sebagai pihak yang menuntut terkait dengan ya pengembalian ini gitu ya, maka tidak bisa berbuat apa-apa karena semua yang diurus adalah kurator ya. Nah, waktu itu saya belum ngajar AKL nih waktu itu. Begitu ngajar AKL semua ketemu gitu. Waduh, gitu ya. Nah, seperti ternyata semuanya nyambung gitu ya di AKL 2. Nah, seperti ini ya. Saya baru nyampainya waktu itu AKL 1 sih ya. Ya, AKL 1. AKL 2-nya belum sempat. Sorry, ya belajar atau ngajar saya lupa. Oke, pada dasarnya adalah, nah, terus gimana Pak? Nah, si trust ini akan mengambil alih. Artinya apa? Cash, AR, jadi semua yang ada di neracanya si perusahaan dicatat di jurnal, ya. Yang debit sisi debit, utang sisi kredit, gitu ya. Ingat sampai utang aja.
Nah, modalnya gimana? Modalnya langsung diambil alih menjadi estate equity. Nah, ini yang tadi Rafli tanyakan. Ya, bagaimana dengan estate equity, Pak? Estate equity ini adalah trustee. Saya boleh menuliskan dengan trustee equity. Gitu ya. Trustee equity. Ini sama aja. Artinya apa? Semua diambil alih oleh kurator. Gitu ya. Jadi aset Cipaganti diambil oleh kurator. Nah, cara jurnalnya gimana? Ini cara jurnalnya. Ya, jadi nanti ada kurator equity, trustee equity, EC equity, wah, naon lah pokoknya lah gitu ya. Terserah, ajri equity, sama equity terserah gitu ya. Yang pasti ini menandakan apa? Menandakan trustee-nya gitu ya. Seperti itu. Oke. Ya, jadi kenapa dimunculkan estate equity ini? Ini sebagai ya inilah yang dinamakan trustee accounting. Ya, jadi akuntansi likuidasi ya seperti itu. Memang dimunculkan akun equity. Biar apa? Nanti kita lihat maknanya ya. Biar nanti balance ya. Biar nanti ini sebagai akun pembantu sebetulnya ya. Kita bisa betul-betul habis nol seluruh harta dan kewajibannya gitu ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah jadi ini jurnal pertama kali yang harus dibikin. Pengambil alihan oleh trustee ya. Nah, yang kedua adalah realisasi dari si receivables-nya. Gitu ya. Nah, Pak ini gimana Pak? Ya, di soal ada ya. Di soal jadi ketika apa namanya? Kalau di soal ujian itu yang pas di bagian akhirnya ya, pas di bagian akhirnya gitu ya. Itu ada yang namanya ya pasti ya nanti yang terrealisasi adalah sekian gitu ya. Seperti itu. Jadi bentuk soalnya itu ada estimasi, ada realisasi, pasti kayak gitu dan selalu berulang ya. Nah, yang di jurnal adalah yang realisasi. Nah, sekarang kita lihat kalau di sini ada informasi taksiran nilai. Nah, ya kalian bisa lihat di sini ya. Equipment dinilai, salaries, kemudian di sini likuidasi, biaya likuidasi diestimasi. Ya, apapun bentuknya ya, mau trustee, biaya likuidasi, ini ada priority liability gitu ya. Ini yang berhubungan dengan kurator gitu. Berhubungan dengan trustee. Ya, trustee adalah kurator ya in English. Ya. Kurator in English adalah trustee. Nah, ini estimasi ya. Perhatikan. Maka ini tidak di jurnal. Kenapa? Karena ini udah menjadi SOA, Statement of Affairs. Ya, yang di jurnal itu adalah yang realisasi. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini notes payable gitu ya diperkirakan dapat dikonversi maksimal 62.000. Kebetulan di sini nilainya sama gitu ya. Kebetulan doang ini mah ya. Kalau dibuatnya beda boleh nggak? Boleh banget. Gitu. Sehingga apa? Sehingga kalian harus hati-hati gitu ya. Akun receivable-nya berapa? Ya akun receivable-nya ambil dari yang atas nih. Nah, ambil dari yang atas. Tadi enak banget ya cara ngejelasinnya Dimas dan kawan-kawan ya. Dari atas aja diambil. Nah, ini kan jadi ini nanti hilang nih. Set hilang. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua ya, cash-nya dapat ya. Sisanya berarti loss. Iya dong. Nah, tapi kita tidak mencatat loss, mencatatnya langsung ke estate equity. Ya. Karena ini likuidasi, men, ya. Kalau normal-normal saja bukan ke equity tapi ke loss. Ya. Loss inilah yang nanti akan masuk ke retained earnings, ya kan perseroan ya. Retained earnings inilah yang nanti akan ekuitasnya berkurang, gitu ya. Tapi share capital naik atau turun? Share capital tetap tidak berubah, ya. Estate equity ini adalah share capital sebetulnya, ya. Nah, tapi kan itu kalau normal, kalau likuidasi langsung ditutup ke equity, udah beres. Nah, jadi kalian udah langsung otomatis aja ya. Ah, loss jangan catat loss, langsung gitu ya. Jangan maksudnya estate equity gitu ya. Jadi saya jadi nggak enak nih ngomongnya, masa sih? Ya ini adalah estate equity maksudnya ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua sekarang ketika pembayaran
secured claim dari hasil realisasi AR. Nah, iya, perhatikan ya di sini ya. Jadi ketika kita membayar si AR ini kan dapat uang 62.000, ya kan? Nah, langsung karena ini memang jaminannya adalah si notes payable dan interest payable, ya udah langsung kita bayarkan kepada notes sama interest payable, ya. Ya 62 ini kita bayarkan kepada notes sama interest payable. Nah, cara pembagiannya gimana, Pak? Ya, kalau di Palutvi ini dia si notes payable-nya ini dari yang atas ini nih ya, kita lihat nih, ada 60.000, ada 6.000 nih, gitu ya. Nah, yang ini nih kalian perhatikan. Tuh, ya. Pak, boleh nggak proporsional? Boleh. Gitu. Boleh nggak si interestnya dulu dihabisin? Boleh. Yang Palutvi lakukan interestnya adalah dihabisin. 6.000 langsung dihapus tuh. Beres kan? Sisanya tinggal si notes payable. Nah, sekarang boleh nggak saya langsung 60.000 notes payable-nya? Boleh. Gitu ya. 60.000 di sini. Kemudian 2.000 di bawah boleh. Nah, boleh nggak diproporsionalkan? Boleh juga. Terus gimana dong Pak? Aku sebenarnya boleh, tergantung soal. Tergantung soalnya ya, seperti itu. Nah, oke, tergantung instruksi dalam soalnya. Nah, oke, yang kedua selanjutnya adalah realisasi inventory ya. Nah, realisasi inventory ya udah inventory dijual 60.000 gitu. Inventory-nya kan adalah 60.000, ini dihapus ya. Nah, tuh. Kemudian berhasil terjual hanya 45.000, berarti ada loss. Nah, loss-nya ke asset equity. Nah, kemudian land sama building, berarti AR udah habis, inventory udah habis, nah tinggal land sama building dijual. 240 nih ya. Nah, ya udah nih 240 di sini berhasil dijual dengan harga 250.000. Berarti ada gain-nya langsung masuk ke asset equity. Nah, ingat ya, karena land sama building ini adalah secured ya, terikat dengan mortgage sama interest payable, sama yang ini mortgage sama interest payable. Nah, ini ya saya tandain. Nah, maka ya langsung dibayar gitu loh ya. Berapa? 160 sama 16 ya, sama dengan 175 ya. Berarti ini hilang. Nah, kemudian penjualan equipment. Equipment-nya juga dijual ya, 60.000 yang atas nih ya, equipment atas. Seharga berapa? Seharga 40.000. Berarti sisanya masuk ke loss ya, loss-nya langsung masuk ke asset equity 20.000. Nah, dan goodwill karena dia tidak mampu dijual ya langsung kita catat sebagai loss, mengurangi asset equity ya. Nah, di sini barulah pembayaran trust TV ya. Nah, maka langsung ya asset equity pada cash, bukan expense lagi ya. Pak, bukannya fee itu adalah expense? Betul, tapi kan ini likuidasi. Ketika likuidasi seluruh efek mau baik expense maupun gain langsung masuk ke asset equity. Ya. Nah, barulah terakhir adalah pembayaran priority liability apa aja? Yang tadi ya ternyata akun payable 10.000 semua gaji ya. Jadi di sini gaji wage payable sama income tax payable yang atas ini. Oke, ini saya hapus dulu deh biar nggak ini. Nah, yang ini nih ya. Nah, ini dia nih. Mana? Nah, ini dia. Ya, 60 sama 10 gitu ya. Nah, sama tadi ada priority liability yang nyantol di akun payable sebesar 10.000 ya. Ini dia. Nah, sisanya berapa? 80.000. Nah, udah deh sampai sini beres. Barulah kita membayar sisanya di penyesuaian akhirnya untuk yang non priority liability. Caranya gimana? Caranya kita jumlahkan dulu seluruh akunnya ya. Ya, akun receivable tadi udah habis, inventory udah habis, land udah habis, ini juga building udah habis, equipment udah habis, goodwill udah dihapus ya. Perhatikan di sini. Kemudian wage payable juga udah habis, income tax juga udah habis, mortgage juga udah dibayar ya. Berikut interestnya. Notes payable juga udah dibayar, berikut interestnya ya. Tapi ada sisa. Nah, itu dia. Sisanya apa? Adalah apa? Sisanya adalah yang tadi ya. Di sini kan udah dikurang 10.000 nih ya. Menjadi berapa? 110.000 ya. Sama ya, notes payable ternyata masih ada sisa. Nah, sama di soal ujian juga gitu. Ya, yang tadi dikerjakan. Ada sisa nih 56.000 ya. Nah, ada sisa ternyata kalau di Palutvi ini kan belum dibayar yang dibayar yang dilunasi terlebih dahulu adalah si bunga ya.
Walaupun kalau kenyataannya bukan bunga yang dilunasi, tapi pokoknya yang harus dilunasi terlebih dahulu. Ya, bunganya bisa diminta pemutihan. Oke. Nah, ternyata di sini ada notes payable yang belum dibayar. Ya, berapa? 60 kurang 56 sama dengan berapa? 4.000. Nah, ingat ini nggak ada hubungannya dengan SOA. Ya, kebetulan angkanya sama. Ya, jadi kalian lupakan ini semua ya. Jangan ketika bikin jurnal nggak pakai yang SOA ini, nggak dipakai. Ya, seperti itu. Yang ngurut-ngurutinnya aja dipakai sih, maksudnya priority liabilities-nya aja ini yang nanti urutan-urutannya harus kita bayarkan duluan. Gitu. Itu dipakai ya. Tapi angkanya yang dipakai adalah angka yang realisasinya gitu ya, seperti itu. Ya. Ya, kecuali kan sama seperti contohnya yang ini gitu ya. Priority liability dilunasi, artinya yang tercantum adalah 10, 60, 10. Ya, itu yang dilunasi, ya udah sikat, berarti itu dihapus ya. Berarti sama lah kurang lebih dengan semua. Ya. Nah, tapi jangan kaitkan antara 114 ini dengan 114 yang di jurnal, itu beda ya. Kebetulan aja sengaja dibikin sama biar kalian nggak banyak tanya gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang berbeda. Ketika kalian bikin jurnal, kalian wajib bikin account. Mana yang masih tersisa? Ya, seperti itu. Nah, yang masih tersisa inilah yang nanti kita akan lunasi ya di jurnal penyesuaian akhir yang 2 jurnal di bawah ini ya. Nah, oke, pertanyaan sekarang adalah Pak, kalau seandainya yang atas ini saya pakai proporsional dari awal, ya perhatikan di mana ya tadi teh ketika melunasi utang yang ini nih ya, secured gitu ya, 56 sama 6 ya. Ini kan 60 sama 6. Kalau kita kalau yang Pak Lutfi ini kan 6.000-nya ini langsung dihabisin ya. Boleh nggak kalau kita pakai proporsional? Boleh gitu ya. Nah, cuman adalah yang tetap ya menurut saya kalian harus hitung ulang ya. Bukan hitung ulang lah Pak, paling tidak angka-angka ini udah nol atau belum, nah gitu ya. Ya makanya tadi saya bilang ini saya coret, ini saya coret, ini saya coret gitu ya. Itu gunanya untuk mengontrol. Oh ternyata masih ada sisa, nah sisa itulah yang nanti akan kita lunasi gitu ya. Kita perhitungkan dengan si estate equity ya, seperti itu. Nah sekarang Nah dari sini maka ya ketika kita ingin melunasi utang yang tersisa, ya kita hitung dulu nih kasnya yang tersisa berapa gitu. Kasnya yang tersisa adalah 105 ya dalam hal ini. Kita yang ada di sini kita bikin T-account-nya gitu ya. T-account-nya adalah yang atas. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian bikin T-account dari kas dulu nih ya. Nah, dapatlah T-account-nya. Nah, saldonya gimana? Oh, ternyata saldo debit. Yang lebih besar debit maksudnya ya. Nah, maka 105 ini dipakai untuk melunasi utang. Nah, utang yang dilunasi berapa? Total utangnya di sini adalah 114, ya proporsional, berarti bisa. Seperti itu ya. Pembagian kasnya berapa persen? Nah, sisanya tidak terbayar adalah berapa? Nah, inilah yang disebut dengan real deficiency. Ya, real deficiency. Kalau yang di SOA ini baru estimated deficiency. Nah, ini ya, estimated deficiency. Kalau yang sudah dari T-account dari jurnal ini sudah real deficiency, bukan estimasi lagi. Ya, seperti itu. Nah, udah deh beres ya. Jadi ketika kita membagikan kasnya, ya kas yang tersisa inilah yang kita pakai untuk melunasi utang yang masih ada. Utang yang masih ada itulah yang dimaksud dengan non priority liabilities, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dan ketika nggak semuanya terbayar, maka nanti yang tidak terbayar langsung ditutup ke estate equity. Nah, kalau kalian jumlahkan di account dari estate equity, pengen iseng gitu ya. Nah, ini pasti hasilnya adalah 9.000 juga, gitu ya, saldo akhirnya. Pasti kayak gitu, ya, seperti itu. Karena kenapa? Karena awalnya ini kan udah balance, ya. Nah, seperti itu. Nah, oke deh, beres. Nah, ini yang versi 1 ya. Versi 1 kalian bisa dilihat di sini unsecured priority liability, dia tidak ada kurator fee atau trustee fee. Tapi kalau yang versi 2 ya, di sini ada liquidation fee. Ya, dimasukkan sebagai priority liability di bawah. Nah, cuman muncul di SOA doang, ya di SOA doang.
Ya, kalau di jurnal mah udah jelas langsung estate pada cash yang ini ya. Nah, itu ya. Oke, ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Priority claim di jawabannya kelompok yang present tadi kan ngejurnalnya itu asset equity pada administration payable. Terus nanti administration payable pada cash. Nah, sedangkan di BPT kan jurnalnya itu langsung aja gitu, Pak. Asset equity pada cash itu emang boleh dua-duanya apa gimana, Pak? Nah, waduh. Kalau gitu saya tanya dulu nih kepada timnya Dimas tadi. Gimana, Dim? Jawabnya, Dim. Jadi Pak, administration payable itu berdasarkan videonya Pak Riki. Jadi Pak Riki itu menganggap itu sebagai beban administrasi. Nah, jadi kita juga pakai administration payable aja Pak. Sebenarnya menurut kelompok kami nggak masalah sih. Yang penting itu kan nama akun doang kan, estate equity atau administration payable. Mungkin Oke, sama ya. Jadi dianggap dulu sebagai, nah itu yang saya bilang. Oke ya. Ini, itulah yang saya bilang ya. Pak Riki ini sebetulnya alirannya sama dengan saya. Bahwa si payable tadi itu, apa namanya, fee itu, sorry, oh udah. Ya, mana ya? Ya, coba saya perlu kertas. Nah, ya. Oke, saya pakai di sini deh, biar bisa di-save. Laser pointer. Kok laser pointer? Pen. Oke. Pertanyaan sangat bagus ya, dari Rosmaida. Jadi, kalau Pak Riki itu kan, ini mohon maaf ya, pada administration payable, gitu ya. Nah, kemudian nanti baru administration payable, ya, pada apa? Pada cash, nah, gitu ya. Let's say ini 4.000, ya, kemudian yang ini juga 4.000, ya. Nah, sekarang tadi kan dibilang bahwa kalau versi 1, ya, bahwa yang namanya si Trust TV gitu ya, Trust TV dan sebagainya gitu ya. Atau boleh aja sih Trust Payable juga boleh, nggak usah administrative payable gitu ya. Mau apapun namanya juga boleh. Saya ganti boleh ya, boleh-boleh aja gitu ya. Jadi apa namanya, pakai Trust Payable gitu ya, biar lebih sophisticated gitu ini ya, boleh-boleh aja. Nah, jadi kenapa harus di jurnal kayak gini gitu ya? Karena ya tadi bahwa yang namanya trustee payable trustee fee itu kan sebetulnya adalah expense gitu ya. Kapan expense itu berarti bukan payable? Belum tentu expense, semua expense itu menjadi payable. Kenapa? Ya, karena dia dibayar duluan dengan cash gitu maksudnya. Jadi kapan suatu expense menjadi payable, ini konsep dasar akuntansi lagi. Bukan berarti saya marahin kalian, enggak ya, ini maksudnya karena mungkin saya terlalu semangat aja gitu. Karena konsep akuntansi bahwa itu adalah accrual basis gitu ya, accrual. Ya. Accrual basis itu adalah ketika wage pada akhir periode belum dibayar, gitu kan? Ya. Dan karyawan gajian bulan depan, ya. Maka kita akan mencatatnya wage expense pada wage payable gitu kan. Nah, inilah yang dimaksud transaksi accrual basis ya. Ya, mencatat expense pada saat ya periode terjadinya expense tersebut. Gitu ya. Kapan terjadinya? Ya bulan ini, wong kita sudah menikmati si kinerja karyawan tersebut di bulan Juli gitu ya. Maka expense itu ya bulan Juli meskipun gajinya dibayarkan di bulan Agustus gitu. Ya. Nah, ini juga sama konsepnya, gitu ya. Trustee fee itu kan trustee expense sebetulnya kalau kita mau saya istilahkan. Berarti ini juga sama, ya.
bahwa ini juga sebetulnya kita kan mengeluarkan expense gitu ya. Nah, expense ya kan? Hanya saja ya kita belum terjadi akrual. Kenapa gitu ya? Ya bisa terjadi akrual, bisa tidak sih gitu ya. Kalau kita urutan proses seperti di apa namanya di soal ujian kan dia tiap bulan likuidasinya ya. Nah, maka masih ada hak yang namanya akrual ini ya. Maka kapan timbul akrual? Ya ketika pada misalkan dia proses likuidasinya berjalan dari mulai bulan Januari sampai Juni misalkan demikian. Nah, maka ketika di akhir Januari gitu ya, trustee expense pada trustee payable. Nah, muncul akrual gitu. Kenapa? Karena kan tagihan si trustee-nya belum dibayar ya. Dia kerja dulu dibayar belakangan kan kayak gitu. Seperti itu. Jadi dia udah kerja di bulan Januari. Nah, pada saat Februari si trustee akan mendapatkan upah gitu ya, akan mendapatkan fee. Nah, maka pada saat bulan Januari kan dia akan mencatat expense pada payable. Nah, ini kan normalnya, tapi karena likuidasi, expense-nya ini diganti dengan apa? Estate atau trustee equity gitu ya. Saya pakai apa ya? Kalau pakai EE itu kayaknya agak kurang ya, trustee equity gitu ya, TE ya. Jadi expense-nya diganti dengan trustee equity. Gitu maksudnya. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama. Ini juga trustee equity gitu ya, trustee equity. Ya, pada equity payable. Nah, baru nanti pada trustee payable. Kemudian pada saat dibayar baru trustee payable pada cash. Ya, sama ya. Dari hal dari sini maka kita bisa memaknai bahwa payable inilah yang dimaksud dengan priority liability gitu loh. Atau liabilitas prioritas yang urutan pertama yaitu apa? Yang berhubungan dengan trustee gitu. Nah, ini yang saya maksud, yang saya bilang tadi bahwa baru dia menjadi payable ketika posisinya seperti ini gitu. Ketika sudah di akhir bulan, ketika bentuk akrual sudah terjadi, sudah set in gitu ya, sudah settling in gitu. Jadi akrual terjadi ketika di akhir bulan ya, si trustee sudah melakukan kerjaannya, nah, tinggal dia ngirim tagihannya gitu ya. Maka pada saat itu jurnal akrual wajib dibuat. Nah, maka jurnalnya seperti ini, trustee equity pada trustee payable pada cash. Nah, atau boleh nggak Pak gitu kalau kita satukan boleh ya jadi trustee equity pada cash ya boleh kayak gini karena kenapa karena ya ini likuidasi ini special case gitu ya seperti itu. Jadi ketika kalian mau memunculkan payable-nya tidak masalah, ketika mau disatukan juga tidak masalah ya. Yang pasti senyamannya kalian aja ya. Oke. Gitu mungkin Rosmaida gimana? Bisa dipahami? Sip. Nah. Siapa ya udah. Sip, kalau gitu ada yang tanyakan lagi terkait dengan materi apa namanya? Likuidasi mungkin. Nggak ada. Oke, kalau gitu setiap pertemuan pasti akan ada akhir. Dan demikian adalah akhir dari pertemuan di AKL2 kita. Masya Allah ya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan kata dan juga mungkin hari ini juga saya terganggu dengan ya COVID ini, jadi nggak bisa tampil maksimal lah ya, nggak bisa teriak-teriak seperti halnya biasa. Dan juga kalau ada komentar-komentar yang aneh-aneh juga saya mohon dimaafkan. Kemudian kalau nanti ada yang japri ingin bertanya silakan ya, nanti saya coba jawab semampu saya. Baik via voice note atau via ketikan, nanti coba saya jawab ya. Demikian, semoga UAS-nya bisa lancar ya. Sama pesan saya buat kalian adalah ini kalian nanti UAS nanti saya japri deh di ruang mana.
mudah-mudahan kalau udah negatif saya nanti coba datang ya. Kita datang ke ruangan tempat kalian mengerjakan UAS. Ya. Udah keluar emang lokasinya? Belum kan ya? Kalau lokasinya belum, Pak. Oh gitu. Oke. Tapi kalian udah semua di Bintaro? Tinggal Wahid. Hah? Siapa? Tinggal Wahid kayaknya, Pak. Hit di Yang mana tuh? di rumahnya nggak tahu di mana, Pak. Cie. Di Kediri, Pak. Kediri. Oh ya udah deh. UASnya kapan sih? Minggu depan ya? Iya, kita mulai Rabu, Pak. Rabu minggu depan. Oh, Rabu ya. Ya udah. Rabu itu AKL. Oh, langsung ya. Mm-mm. Oke, insya Allah nanti jam berapa? Jadi jam berapa? 13.30 mulai. 13.30 ya. Oke, insya Allah nanti saya datang. Insya Allah. Mudah-mudahan ini sudah negatif lah insya Allah ya. Ya udah itu aja teman-teman semua. Pesan saya terakhir ya. Pesan saya terakhir, ngerjain semuanya. Jangan ada yang kosong. Ya, tolong dikerjakan semuanya semampu kalian. Soal pertama yang paling gampang sih yang tadi yang likuidasi persalinan yang paling gampang ya. Nggak ada soal yang susah dan nggak ada yang aneh-aneh juga, dan manfaatkan ya. Ini adalah untuk meraup nilai yang tinggi dari AKL 2 pasca UTS ya. Sok saya tantang kalian untuk dapat 100 ya. Ayo jangan putus sama Angga aja yang dapat 100 ya. Putus saya kurang-kurangi. Aduh jangan sampai putus 198 aja. Soalnya nanti waduh 100 nih susah dong ya. Enggak. Tapi iya sih. Putus saya tantang nih, waduh gitu. Tapi kalau yang lain itu enggak sih. Tapi insya Allah apa ya? Kalau yang sekarang ya saya akan kasih 100 ya. Nanti Putu juga saya akan kasih 100 kalau memang sesuai ya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Pasti bisa insya Allah ya. Kalian nggak usah khawatir. Kemudian kalau ternyata masih insecure, kasih tahu aja Salma, bilang aja, Pak, tugas tambahan yang kemarin sudah ditugaskan, kira-kira kapan diberikan? Ya, jadi tinggal gitu aja ya. Karena kan yang nggak boleh itu saya memberikan penugasan setelah UAS. Ya, kan ini belum UAS, saya udah kasih penugasan, cuma tinggal nanti ditagih aja sama Salma, ya kan? Ya nanti soal penugasan tambahannya ya paling ya, nyari data aja ya dari Yahoo Finance ya, biar nanti kalian bisa tahu cara memanfaatkan Yahoo Finance. Nanti saya akan guide ya. Misalkan kalian memang insecure dan mau melanjutkan dengan penugasan tambahan ya nanti kita bisa bikin meeting lagi, nanti langsung on the spot saya ajarin cara nyari datanya ya. Seperti itu aja. Jadi nggak susah kok, paling cuma nyari data doang ya, dan nggak banyak, nanti dibagi ke semua kelas ya, ke semua orang di dalam satu kelas ya, seperti itu. Dan kalian juga bisa sekalian belajar. Oke, itu aja. Jadi jangan ada yang kosong, dikerjakan semua, tetap tenang gitu kan, di print ya bahan-bahannya. Soalnya nanti saya mampir gitu, kita foto-foto gitu. Terus juga dan yang terakhir adalah tolong kalian nanti kan akan insya Allah akan lulus lah ya, masa ya sih nggak lulus sih. Terus ya saya titip pesan ya kepada kalian nanti tolong jangan lupakan kampus kita ya sih. Main-mainlah sering ke kampus kita, dan juga jangan lupakan juga agar kalian orang tua kalian juga jangan kalian lupakan gitu ya. Sama satu aja dari saya, kalian harus mau gitu disuruh-suruh oleh atasan kalian ya. Jangan sampai kalian menjadi orang yang dibenci oleh teman sekantor kalian gitu. Ih, anak san gitu amat gitu. Jadi kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kita mah ya kita nikmati aja sebagai pelaksana, sebagai ini gitu ya. Ya kita sebel mah sebel tapi telan aja gitu ya. Nah, tapi jangan sampai itu berdampak kepada ketika kalian kerja kalian jadi ogah-ogahan dan sebagainya, jangan kayak gitu. Ya, jadi dan mengerjakan pekerjaan yang remeh itu udah nikmati aja gitu ya. Saya juga kesal tapi waktu dulu ya akhirnya ya mau tidak mau harus dinikmati ya seperti itu. Saya harus buatin kopi, saya harus nganterin ke SMA Ragunan gitu. Cuman buat ngirim makanan si bos, coba buset dah gitu.
Nah, tapi ya itu harus dijalani dengan senyuman aja ya gitu ya. Ya mungkin ada positifnya bisa jalan-jalan keluar dari kantor mungkin. Nah kayak gitu. Jadi ya nanti tantangan di dunia kerja akan sangat banyak. Kalian harus tetap humble ya. Nah seperti itu karena dengan membuat rekan kerja kalian menjadi nyaman, kalian itu akan selalu ya pasti capek, tapi buahnya itu tidak akan terlihat 1 tahun 2 tahun enggak, tapi mungkin 3-4 tahun itu legacy kalian akan terbentuk ya dari apa yang kalian lakukan pertama kali masuk kantor. Nah seperti itu ya. Mungkin kalian akan gampang nih apa siapa sih gitu, tapi insya Allah kalau kalian sudah menjalani itu akan mengertilah dengan apa yang saya pesankan ya. Itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Azri dan siapa? Salma. Silakan. Oke. Terima kasih Bapak. Saya juga izin menyampaikan dua patah kata Bapak. Tapi kok saya jadi sedih gitu ya Pak mau berpisah sama Bapak. Aduh. Begitu. Jadi yang pertama saya mewakili teman-teman ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak karena sudah sangat sabar mengajar kami dan walaupun Bapak kondisinya lagi kurang fit juga tetap semangat. Saya berdoa supaya Bapak dan keluarga cepat sembuh, cepat pulih dari COVID dan kita semua selalu diberikan kesehatan sampai ya pokoknya biar bisa beraktivitas normal. Belajar sama Bapak tuh kayak belajar sama dosen iya, sama teman iya, pelajaran intinya dapat, ilmu pengetahuan lainnya juga dapat, dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Jadi Bapak tuh best banget. Mungkin itu sedikit lagi saya mau nangis nih Bapak, aduh. Jangan Bisa dong. sekali dengan Bapak, aduh. Nanti Kasih kita masih ikutan. ketemu ya Pak. Kenapa Pak? Kita belum ketemuan nih, nanti kita foto bareng-bareng ketika ini ya, pas UAS ya. Siap Bapak. Ya, kayaknya udah dulu nanti tiba-tiba saya nangis di sini nggak lucu kan Pak. Segitu aja. Kalau misalnya ada kurangnya bukan berarti tidak menghormati dan tidak berterima kasih sama Bapak. Justru sangat berterima kasih karena saya sayang Bapak. We love you all ya, we love you all. Oke, thank you Azri. Ini jangan don't get me wrong ya, ini saya aja lo suka kayak gini nih ya. Jadi ya sebagai orang tua sama anak lah ya, Masya Allah. Walaupun saya masih seperti semudanya Rizky Dimas, tapi saya masih setambar Rizky Febrian lah ya. Oh enggak. Oke, thank you Azri. Iya Bapak ya. Mau sebelum berfoto dulu mau tanya dulu Pak. Apa tuh? Kan di pengumuman yang didapat itu informasi terkait ulangan itu kan boleh open book, tapi dilarang untuk membuka Excel. Berarti Excel aja yang dilarang ya Pak? Kalau misalnya ada bahan lain itu bisa di-print sendiri? Ya, betul. Jadi Excel-nya, jadi kalian nggak boleh pakai Excel ya. Makanya ini di-print boleh gitu. Tapi saya apa ya, kalau ke laptop boleh nggak sih? Saya lupa. Kemarin sih informasi boleh. Cuma nggak Iya boleh boleh. pakai Excel kan? Iya Pak. Nah, ya berarti kalau kalian pengen nggak repot di print gitu ya. Tapi kalau misalkan malas nge-print boleh pakai laptop, buka aja si PPT-nya. Cuma nanti kalian harus pakai kalkulator gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, Gitu. jadi yang dilarang Excel-nya dibuka ya Pak? Ya, Excel-nya nggak boleh dibuka. Apa ya? Kalau sabar-sabar aja ya sama si pengawasnya gitu. Kalian harus sabar-sabar dan harus antisipasi ya. Yang kemarin kan sama udah curhat tuh ke saya tuh, waduh ini saya juga kadang sebel juga, sebel banget sih gitu. Cuman ya memang kita harus coba beradaptasi aja ya gitu ya. Jadi kalian harus banyak sabar dan antisipasi. Ya mudah-mudahan ada yang kalau saya sih kebayangnya itu mungkin kalian nggak sengaja ngebuka Excel kepencet gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya itu tidak terjadi gitu ya dan tidak di depan pengawas gitu maksudnya. Cuman ya apa ya kita patuhi aja lah ya seperti itu. Nah, kalaupun ternyata ada yang seperti itu nanti kalian kasih tahu aja ke saya ya.
Oke. Baik Bapak. Satu kali lagi Pak, Oh mau ya. nanya. Kemarin kan Bapak bilang ada tugas untuk mengerjakan tulis tangan UAS 1920 sama 2021. Nah itu nggak Pak? Hah? Kenapa jadi? Tugas tulis tangan untuk mengerjakan secara tulis tangan gitu, UAS 2019-2020 dan 2020-2021 itu jadi nggak Pak? Oke, jadi nggak. Kalian perlu nggak? Gimana teman-teman? Nanti japri aja ke si Ajri ya, sama ke si Salma ya. Kalau misalkan mostly dari teman-teman perlu ya, nanti berarti nanti saya tugaskan gitu. Dan nanti pengumpulannya langsung saya bikinkan via LMS. Soalnya nanti habis ini saya coba perbaiki semua LMS-nya, saya oper semua bahan-bahan di sana ya. Seperti itu. Berarti Udah kalau selesai jadi kerjain, Pak. itu ya Pak, Hmm? deadline-nya berarti selesai UAS seluruh mata kuliah gitu ya Pak? Iya, betul. Udah selesai dikerjain, Pak. Iya, betul. Memang udah selesai dikerjain ya. Saya pengen kalian mengerjakan ulang dengan tangan kalian sendiri, ditulis pakai tangan gitu ya. Karena target saya adalah kalian harus sampai enak dengan soal tersebut, udah ngelotok ngerjainnya gimana, udah lancar, merem juga udah bisa ngerjain gitu ya. Nah, kalau ada kayak gitu, target saya kalian dapat 100 bisa terpenuhi itu. Nah, itu sih tujuan saya cuma pengen itu aja, membantu mempersiapkan kalian gitu. Nah, kalau misalkan kalian merasa terbebani ya jangan gitu. Nanti silakan didiskusikan aja dengan teman-teman sekelas ya, kalau perlu atau tidak. Ya, sok apalagi. Siap Bapak. Wah, udah selesai ditulis tangan Pak, tinggal dikumpul. Oh iya. Curang nih. Ya udah boleh. Kalau gitu tinggal dikumpulin aja. Ya, jadi saya pengen kalian tuh harus harus mengerjakan berulang-ulang ya. Ya, sekali kerjain 2 kali dikerjain sampai betul-betul enak gitu ya. Kalau udah enak baru kamu boleh buang semua pulpen sama itunya tidur gitu ya. Jadi demi mempersiapkan untuk UAS besok. Karena insya Allah nggak akan jauh beda ya. Soalnya gitu-gitu aja. Jadi jangan overthinking, yang aneh-aneh gitu ya. Stick to the plan gitu ya. Kerjain aja itu terus-menerus sampai bosan. Nah, kita lihat nanti hasilnya ya. Bener nggak nih kata Mbak Eci ya? Soal sih selalu benar sih ya. Orang yang ngikutin metode ini tuh akhirnya ya alhamdulillah 98, 95 gitu, sebel sampai saya ngeliat dia tahu gitu nggak usah gue bocorin gitu. Ya gitu ya. Silakan. Ya itu mungkin ada lagi, Azri? Sudah Pak, cukup dari saya. Tinggal foto bersama ya Pak. Oke, ya udah. Sekarang foto juga maksudnya, sama nanti pas di stand kalau ketemu. Ayo teman-teman, on cam dulu. Oke. Slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Sekarang Bapak sendiri ya Pak. Mau siapin dulu. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak. Oke, nanti jangan lupa di tag saya di Instagram ya. Siap Pak. Oke, thank you very much teman-teman semua. Sangat menyenangkan bersama kalian ya. Mudah-mudahan UASnya lancar, bisa 100 semua ya, saya doakan ya. Dan juga kalian bisa lancar dan sukses karirnya ya. Amin. Demikian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan bersama Pak Eci ya. Terima kasih atas kesenangannya dan keseruannya bersama di kelas ini ya. Terima kasih pada Putu nih, kalau sering saya bully, mohon maaf ya tuh ya. Soalnya pinter banget sih, sepol gitu. Ih, ini anak pinter banget sih gitu loh. Keren banget gitu loh saya, sama Angga juga sama, Masya Allah ya. Yang lain juga sama, saya harap juga kalian juga bisa ya sama-sama lulus dengan dengan wajah yang ceria ya. Mudah-mudahan bisa terwujud ya. Amin. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.